Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Wulan dari Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Kita masih ada di Teknopreneur 4 di sesi yang ke-6 part 2. Oke, tadi kita sudah spill sedikit ya bagaimana maskapai penerbangan berbiaya rendah atau low cost carrier menghasilkan keuntungan sementara biaya operasional pesawatnya sangat tinggi terutama untuk bahan bakar aftur sekitar 30-40% dari total biaya operasional pesawat. Nah, di sini ada maskapai-maskapai berbiaya rendah. Ini ada tips-tips atau strategi-strategi yang mereka gunakan untuk menurunkan biaya operasional dan efisiensi cost. Nih, contohnya nih ya, biasanya untuk maskapai yang berbiaya rendah itu mereka memang mengurangi standar-standar fasilitas yang biasanya ditawarkan kepada penumpang. Nah, kalau di biaya yang mahal alias full service itu biasanya suka ada makanan, terus juga suka ada pilihan antara bisnis kelas atau ekonomi, terus juga ada biasanya ini kan untuk penerbangan-penerbangan yang memang jarak jauh ya. Jadi memang orang kan butuh kenyamanan ya karena kan memang lama. Tetapi kalau yang untuk low cost atau yang berbiaya rendah, biasanya strategi yang mereka pakai itu contohnya mereka menggunakan strategi nggak ngasih makanan ke penumpangnya. Serius, ada yang bahkan cuman ngasih permen sebiji ya kayak Sugus atau Kopiko gitu satu biji doang gitu. Itu aja udah untung. Kadang-kadang nggak dikasih sama sekali loh. Iya serius gitu, nggak dikasih makanan sama sekali ada gitu. Karena apa? Ya karena memang biar harga tiketnya itu murah, nggak pakai makan. Jadi ya memang cuman bawa badan doang gitu. Terus kalau untuk yang low cost itu mereka memang di dalam satu pesawat itu nggak ada kelas bisnisnya, jadi semuanya ekonomi gitu. Terus habis gitu juga mereka kan memang operasionalnya itu jarak pendek ya. Contoh nih, contoh yang untuk yang Lion Air gitu kan, mereka punya penerbangan dari Jakarta ke Pontianak, Jakarta Kuala Lumpur, Jakarta Palembang, Jakarta Singapura, Jakarta Medan, kemudian Surabaya Jakarta, Jakarta Bali, Jogja Jakarta atau Jakarta Jogja ya. Nah, itu penerbangannya itu yang nggak lama lah gitu, nggak sampai yang berjam-jam gitu lama banget gitu, enggak gitu. Ya paling sekitar bahkan yang Jogja ke Jakarta atau Jakarta ke Jogja itu bahkan bisa cuman sampai 48 menit sampai ke 1 jam lebih 20-an menitan sekitaran segitu. Itu kenapa bisa 48 menit? Bukan karena kalau lebih mahal bisa lebih cepat ya. Nggak selalu, itu memang biasanya tergantung angin juga gitu. Kadang-kadang bukan awan kinton atau angin kinton ya. Nggak, itu biasanya kadang-kadang memang ada udara yang memang mendorong gitu, ada juga yang menahan gitu. Nah, kalau yang kebagian cepat ya bisa sampainya lebih cepat gitu. Nah, yang untuk low cost itu biasanya mereka mainnya di yang penerbangan jarak pendek. Tetapi yang high cost juga biasanya tetap tetap ngambil yang jarak pendek ataupun jarak panjang ya, jarak jauh ya. Tetapi memang yang untuk low cost itu spesialisasinya biasanya lebih intens melayani untuk perjalanan jarak pendek gitu. Karena apa? Nanti ada alasannya kenapanya. Ini contoh ya, buat teman-teman yang belum pernah naik pesawat, ibu doain nih dalam waktu dekat nanti teman-teman bisa kita jalan-jalan ke luar Jawa gitu atau mungkin ke luar negeri ya, kita bisa berangkat sama-sama, kita bisa studi banding atau mungkin kita bisa penelitian bareng atau apapun itu, ibu doain kita bisa sama-sama langsung menganalisa gimana sih rasanya kita pakai penerbangan yang high cost versus yang low cost. Ibu udah pernah nyobain dua-duanya. Tapi ibu tetap pilih yang untuk jarak pendek, ibu tetap pilih yang low cost aja deh, biar nanti uangnya masih sisa untuk beli-beli yang apa namanya, untuk beli-beli macem-macem, beli oleh-oleh dan lain-lain ya. Tetap ngitung. Oke,
Ini tadi Ibu udah sampaikan kalau yang untuk low cost itu biasanya kan jarak pendek ya. Contoh nih dari Jogja ke Jakarta. Berangkat dari Jogja 16.20 sampai ke Jakarta 17.30. Nanti biasanya mereka itu parkirnya nggak lama. Nanti mereka cuman ya cuman ngecek segala macam. Kemudian penerbangan selanjutnya yang dari Jakarta ke Jogja itu bisa pakai pesawat yang sama, bisa pakai kru yang sama itu kalau kita pakai maskapai low cost. Karena memang itu adalah bagian dari strategi mereka, bagaimana caranya mereka menghemat atau mengefisiensikan cost. Yang pertama, biaya parkir di bandara itu mahal banget. Jadi daripada mereka parkir kelamaan, mendingan mereka pulang pergi. Jadi rutenya aja diseringin gitu ya. Dari Jogja ke Jakarta, dari Jakarta ke Jogja lagi, dari Jogja ke Jakarta lagi, dari Jakarta ke Jogja lagi. Jadi bisa saja seperti itu. Dalam satu hari bisa mereka bolak-balik 4 kali dengan pesawat yang sama, dengan kru yang sama. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena apa? Itu juga bagian dari strategi. Biar apa? Biar si krunya dari pilot sampai ke pramugari itu nggak pakai nginep. Karena kalau mereka nginep itu mereka biasanya mendapat fasilitasnya hotel berbintang. Bintangnya bukan cuma bintang 4, kadang-kadang bisa bintang 5. Padahal kalau kita nginep di bintang 5 atau bintang 4 itu kan harganya mahal sekali untuk satu orang. Kalau kru kan kalikan berapa? Ya kan? Pasti mahal banget. Itu nanti akan ada biaya. Nah, untuk mengefisiensikannya, maka tidak diinapkan. Sebisa mungkin kru yang berangkat hari itu mereka harus pulang lagi malamnya ke kos atau mes atau asrama atau tempat tinggalnya mereka di base utama. Contoh kalau yang dari Jogja ya berarti berarti berangkatnya dari Jogja, mesnya ada di Jogja. Seperti itu. Kalau yang mesnya dari Jakarta ya gimana caranya biar bisa balik lagi ke mes yang di Jakarta. Seperti itu. Itu untuk menghemat biaya. Tadi ya, selain untuk mengurangi biaya parkir di bandara yang mahal banget, itu juga mereka kemudian menggunakan cara eh, rutenya itu atau jadwal terbangnya itu eh, di dijadwalkan sedemikian rupa sehingga mereka bisa bolak-balik gitu tuh dengan efisien, kemudian krunya juga yang sama. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa mengurangi biaya lagi selain tadi nggak pakai makanan, kemudian nggak pakai kelas-kelas bisnisan, kemudian operasionalnya di jarak pendek, kemudian apa nggak usah lama-lama parkir di bandara, terus habis gitu juga nggak pakai nginep si kru dari pilot sama sekretaris, pilot sama pramugari, kenapa jadi sekretaris sih Ibu ya? Nah, selain itu, mereka juga memudahkan, memaksimalkan teknologi dengan waktu check-in atau tiketing. Kalau zaman dulu itu tuh kita pakai buku, kayak bukunya tuh kayak buku cek, ada berlembar-lembar. Untuk penerbangan sekali aja tuh ada berapa lembar gitu loh. Jadi bukunya tuh bentuknya agak panjang gitu, kayak bentuk buku cek atau buku nota lah ya. Nah, di situ ada beberapa halaman itu hanya menginformasikan satu kali keberangkatan. Nah, itu zaman dulu gitu ya. Nah, kalau sekarang memaksimalkan teknologi, jadi pas check in itu nggak pakai buku yang segambreng-gambreng begitu, hanya kadang-kadang cuman sekertas keluaran seret gitu doang. Kayak kita ke Alfa deh, kita belanja gitu kan, keluaran print outan gitu, tret gitu, cuman kayak begitu doang. Ya, karena itu untuk meminimalkan biaya. Yang penting kan kita tahu penerbangannya kapan, tanggal berapa, terus lembar juga nggak masalah gitu loh. Itu untuk meminimalkan biaya sehingga tiketnya jadi bisa lebih murah dan tetap keamanan atau segala macamnya tetap terpenuhi ya gitu. Karena yang dipangkaskan untuk perintilan-perintilan kecil seperti itu. Nah, kemudian ada cara lain juga bagaimana maskapai penerbangan berbiaya rendah itu bisa mencari untung. Bagaimana caranya? Kita akan lanjut ke part 3. Oke, sampai ketemu di part yang ketiga. Assalamualaikum.